Dan judulnya adalah kekhawatiran dan ketakutan merupakan modus operasi iblis membuat manusia tidak kuat di dalam kuasa Allah. Judulnya lebih panjang ya. Mari kita buka kitab suci Efesus 10 Efesus 6 ayat 10 sampai 13. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan. Ujung-ujungnya atau endingnya narasi ini adalah satu, kalau kita kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan, maka pikiran kita diwaraskan oleh Tuhan untuk berpikir dengan hikmat Allah. Yang kedua, kalau kita kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan, maka kita dimampukan untuk melakukan pelayanan dengan baik dan benar yang disertai Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa. Membaca Efesus 6 ayat 10 ini berarti ada orang yang akhirnya tidak kuat di dalam Tuhan. Hati-hati. Artinya, ada orang yang sudah dibaptis mengikuti Yesus, namun dalam perjalanannya, ia tidak kuat di dalam Tuhan. Imannya kepada Yesus jatuh, kemudian menderitalah hidupnya. Di dalam perjalanan iman dan pelayanan saya dapat menemukan dua macam kejatuhan iman akan Yesus Kristus. Pertama, jatuh iman secara total, yaitu mereka menjadi murtad. Ini dia sadar, dia dalam keadaan sadar untuk menjadi murtad. Mungkin kecewa. Yang kedua, jatuh iman secara parsial, yaitu tanpa ia sadari, kadar iman atau kepercayaannya akan Yesus tereliminir, terreduksi. Konsekuensinya adalah orang-orang tersebut tidak kuat di dalam kekuatan kuasa Allah. Artinya, Allah tidak ada pada mereka. Kuasa Allah tidak ada pada mereka. Hal ini juga yang antara lain menyebabkan doa-doa kita sering tidak memiliki kuasa. Sudah menjadi rahasia umum ya, iblis berperan dalam kejatuhan iman manusia, baik total ataupun parsial, baik langsung ataupun tidak langsung. Secara langsung, dengan tipu muslihatnya, iblis menciptakan rasa takut, khawatir yang berlebihan tentang suatu situasi dan suatu persoalan. Secara tidak langsung, iblis menggunakan sarana kebudayaan atau sarana kebiasaan yang kita anggap biasa untuk mereduksi derajat iman kita kepada Yesus. Contoh, beberapa tahun yang lalu, saya bersama seorang sahabat
mengadakan perjalanan ke Jawa. Sesampainya di Cirebon, kami mampir mau makan nasi jamblang. Saat itu jam 12 malam. Saat itu kami kebelet mau buang air kecil. Tetapi di lokasi tidak ada toilet. Maklum, warung nasi jamblang berada di trotoar, pinggir jalan. Lalu kami diarahkan ke belakang warung. Ada lahan kosong dan tumbuhlah semak belukar di situ yang cukup lebat. Kemudian ambil ancang-ancang. Wah, ada kekhawatiran juga nih. Takut ada ular atau apa. Tiba-tiba saya mendengar sahabat saya itu berkata, dan dia ngomong sendiri, kakek nenek numpang kencing, saya anak babi mau kencing. Mendengar itu saya tertawa terbahak-bahak. Bagusnya nggak kencing celana. Kemudian saya bertanya, kok kamu ngomong gitu sih? Sahabat menjawab, dari kecil nih, saya diajarkan orang tua saya, kalau mau kencing di tempat-tempat seperti ini, harus ngomong begitu. Saya tanya, dasarnya apa ngomong begitu? Sahabat menjawab, kan kita nggak tahu kalau ada setan di situ. Kalau dikencingi, gimana dia marah? Komentar saya kepada sahabat tersebut adalah, kasihan amat kamu. Masa kakek nenekmu kamu anggap setan? Dan kamu anggap mereka setan muslim lagi. Takut sama anak babi. Saudara, pastinya sahabat itu takut dan khawatir akan setan. Takut akan dan khawatir setan terkencing dan marah. Padahal setan itu sendiri yang mempengaruhi sahabat melakukan hal itu. Saudara lihat, perbuatan ini merupakan suatu budaya atau kebiasaan yang diturunkan dari orang tua atau leluhur kita yang kesannya akan takut akan setan. Padahal setan itu sendiri yang menipu mereka. Hal-hal seperti ini sesungguhnya sangat melecehkan dan menghina Tuhan. Seharusnya takutnya akan Tuhan, bukan takut akan setan terkencing. Akibatnya, tanpa disadari, itu telah mereduksi, mengurangi derajat iman akan Yesus pada sahabat. Atas kasus ini dapat saya katakan bahwa sahabat saya tidak kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Itu yang saya maksud. Mengapa ini bisa terjadi pada orang yang tidak kuat di dalam Tuhan? Padahal dia sudah rajin beribadah ke gereja. Setiap minggu aktif di lingkungan, aktif di komsel, aktif di komunitas. Mereka tidak menyadari bahwa hidup ini adalah pertempuran. Hidup ini adalah peperangan. Manusia tidak bisa menghindar dari peperangan Tuhan. Mau tidak mau dia harus menghadapi. Musuhnya adalah iblis. Efesus 6 ayat 12. Musuh selalu menebarkan kekhawatiran dan ketakutan kepada manusia untuk menghadapi masalah-masalah di dalam hidup. Bahkan mungkin lebih dahsyat dari virus COVID-19. Sesungguhnya, rasa takut itu adalah kodrat ilahi kepada manusia. Dengan maksud atau tujuan agar manusia itu takut akan Allah. Tetapi iblis dengan liciknya, dengan kemampuan kodratinya, dia memanipulasi tujuan awal dari Allah. Justru menipu manusia dengan maksud takut akan iblis dan dunia. Dan khawatir tentang kehidupan di muka bumi. Pada kondisi ini, iblis mengirim malaikatnya
yaitu roh ketakutan menguasai manusia. Itulah bentuk intimidasi dan tipu muslihat iblis secara kontinu yang dilakukannya pada manusia. Iblis sanggup meluncurkan tombak kekhawatiran dan mengayunkan pedang ketakutan, mendompleng suatu peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Lihat kepanikan manusia akibat kekhawatiran, ketakutan, dan kegentaran yang diciptakannya. Mendompleng peristiwa pandemi COVID. Seluruh dunia heboh. Karena jumlah kematian akibat COVID cukup signifikan. Seluruh dunia panik. Pertanyaannya, apakah benar daya bunuh langsung dari COVID-19 demikian hebat? Ini juga masih diperdebatkan. Tetapi, di sini yang ingin saya katakan adalah roh jahat yang menebarkan virus kekhawatiran dan ketakutan yang berlebihan ini ikut bertanggung jawab terhadap kematian manusia yang diduga disebabkan oleh COVID. Ketakutan dan kekhawatiran ini membuat manusia berpikir irasional dan kesannya berpikir melebihi pikiran Tuhan. Bahwa ini menuju gerbang kiamat. Dunia akan chaos. Peradaban manusia akan lenyap dan sebagainya. Kekhawatiran dan ketakutan yang ditebarkan oleh roh jahat ini menjadi manusia stres. Otak akan mensekresikan hormon berlebihan, berdampak buruk pada tubuh dan jiwa manusia ketika stres. Kelenjar adrenal pada otak itu akan mensekresikan hormon adrenalin, norepinefrin, kortisol. Itu kalau di dalam tubuh sangat berbahaya kalau berlebihan. Detak jantung kita akan meningkat dan cenderung tidak teratur. Jantung kerjanya lebih keras. Bahaya. Otot-otot menegang. Mengganggu sistem peredaran darah. Mengganggu suplai oksigen pada organ-organ vital. Bahaya. Bernapas lebih cepat mengganggu kestabilan paru-paru. Bahaya. Menekan sistem dan kekebalan tubuh. Imunitas menjadi lemah. Lebih berbahaya. Dan meningkatkan tekanan darah dan gula darah sangat amat berbahaya. Ketika itu terjadi pada seseorang yang terpapar oleh COVID, maka terjadilah komplikasi, tubuh menjadi lemah. Tubuh tidak dapat melawan COVID. Akhirnya, orang tersebut game over, alias mati. Maka COVID-19 menjadi tertuduh membunuh manusia. Kasihan si COVID. Pengaruh pada jiwa itu bisa menyebabkan psikosomatik, paranoid. Buntut-buntutnya bukan rumah sakit COVID di Wisma Atlet yang penuh, tetapi mungkin rumah sakit di Grogol yang bakal penuh. Nanti Pak Jo boleh periksa. Saudara-saudara kekasih Allah, bagaimana solusinya menghilangkan ketakutan dengan kekhawatiran? Kekhawatiran dan ketakutan ini adalah suatu tipu muslihat iblis, modus operandi. Oleh karena itu Efesus 6 ayat 11 dan ayat 13 menawarkan jalan keluar kepada saya dan saudara untuk menghilangkan rasa takut dan kekhawatiran yang berlebihan. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan dari tipu muslihat iblis. Dan ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu.
Ingat saudara, seluruh perlengkapan senjata Allah, bukan sebagian, tapi sekali lagi seluruh. Perlengkapan senjata Allah, saudara-saudara adalah seorang hamba-hamba Tuhan yang pasti sudah mengerti tentang perlengkapan senjata Allah. Ada 6, 5 untuk bertahan, dan 1 untuk menyerang. Ambillah ketopong keselamatan Allah untuk melindungi pikiran saudara dari ayunan pedang ketakutan iblis, yaitu firman Tuhan. Tentu perlengkapan rohani yang lain tidak ditinggalkan saudara, namun tetap dikenakan. Baca, resapi, imani, remakan firman Tuhan. Dengan demikian, dia akan hadir di dalam diri saudara dan memberi hikmat. Dia akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara. Firman Allah tentang mengalahkan ketakutan yang disediakan Tuhan itu banyak. Seperti contohnya yang selalu saya pakai adalah, kalau saya takut, saya berani jamin roh ketakutan itu dikirim oleh si iblis untuk masuk ke saya. Oleh karena itu, saya selalu baca 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Demikian juga dengan kekhawatiran. Banyak senjata Allah yang ditawarkan kepada kita. Baca, resapi, imani, remakan. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara. Itu jaminan Tuhan. Satu ilustrasi. Suatu fakta yang tercatat di dalam Injil, bahwa Yesus sanggup membebaskan ketakutan, kegentaran manusia. Karena dia telah mengalami dan dia telah mengambil alih hal tersebut. Apa yang terjadi pada Yesus? Yesus ditangkap oleh serdadu Pontius Pilatus di Taman Getsemani. Yesus telah mengetahui apa yang terjadi padanya. Tentu dalam suatu rancangan Allah. Maka dia juga sebagai manusia merasa sedih dan gentar. Dia takut. Matius 26 ayat 37 mencatat, dia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius, Yakobus dan Yohanes sertanya. Maka mulailah dia sedih dan gentar. Maka ia maju sedikit, ayat 39. Maka dia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Apa yang dilakukan Yesus ketika dia merasa sedih dan takut dari persoalan hidup? Jalan keluar dia adalah dia berdoa kepada Allah. Bukan dia menghindar. Dia taat dan menyerahkan persoalan hidupnya kepada Allah seturut rencana Allah. Walaupun dia harus berkorban dan mati. Maka tentu untuk mengalahkan ketakutan dan kekhawatiran ini, kita perlu berdoa kepada Tuhan. Menyerahkan kepada Yesus untuk diangkat kekuatan dan kekhawatiran ini. Memohon kepada Allah. Memberi kekuatan kepada kita untuk menaklukkan takutan itu. Memohon kepada Allah agar kita dimampukan berdoa setiap waktu.
di dalam roh untuk melengkapi kita dengan seluruh perlengkapan rohani untuk mengalahkan si jahat dari segala tipu muslihatnya. Ada beberapa kasus kita diutus Allah untuk melayani dia. Kemudian kita diberi hikmat dan wahyu bahwa kita akan menghadapi beberapa tantangan, baik tantangan dunia, tantangan setan di dalam pelayanan tersebut yang mengancam kita, baik dari segi ekonomi, pertempuran yang hebat yang mungkin mengancam nyawa, serangan balik. Nah, serangan balik ini paling sering dikhawatirkan oleh hamba-hamba Tuhan. Apa yang terjadi? Terkadang kita mundur. Mundurnya nggak beraturan lagi, karena takut dan gentar. Tetapi Yesus mengajarkan kita pada peristiwa itu, jangan menghindar dari segala persoalan hidup dan pelayanan sekeras, seberat apapun, bahkan mengancam nyawa sekalipun, hadapi. Dan menyerahkanlah persoalan tersebut kepada Dia. Biar segalanya terjadi menurut rancangan Tuhan, bukan rancangan manusia dan setan. Taklukkanlah ketakutan dan kegentaran. Amin. Saudara terkasih, kami pernah pelayanan ke Banjarmasin beberapa tahun yang lalu. Saya, Roni, Yanti, Ibu Edith. Persoalannya adalah korban dimutilasi. Dipotong menjadi 6 bagian dari tubuhnya, tanpa ada darah setetes pun keluar. Aneh bin ajaib. Perwahyuan dan hikmat yang diperoleh bahwa korban adalah tumbal kuasa gelap. Korban terperangkap di dalam dunia perdukunan ilmu daya yang membunuhnya dukun itu sendiri yang berkolaborasi bersama istri si korban. Saudara, saat tiba di Bandara Samsudinur, kami dijemput langsung dibawa ke lokasi kejadian, yaitu suatu peternakan ayam yang sangat luas. Adik korban adalah seorang wanita menikah, dia sebagai bosnya, dan tibalah kami di lokasi. Langsung melihat TKP, kamar korban, posisi mutilasi. Tidak lama kemudian, datanglah seorang laki-laki putih, berbadan gempal, rambut gondrong, dan saya dibisikin salah satu karyawan, yaitu dari teman korban, yang juga tinggal di situ. Pak, itu dukunnya. Dia bisa terbang, Pak. Buset. Mantap. Mulai saya. Dak, dik, duk, dak, dik, duk. Saya menenangkan diri dengan pikiran saya, bukan pikiran Tuhan. Saya berangkat sama bos ini. Ada Bu Edith kok. Oh, kalau dukunnya nyerang, ya ada bos. Jika berperang, ya pastinya bos yang berperang. Saya dukung aja dari belakang. Lega. Sedikit lega. Baru mulai tenang. Ibu Edith mendeteksi bahwa ada benda jimat yang ditanam di gudang. Itu sebuah bangunan yang sangat tinggi. Hubungannya itu ada 20 meter. Tinggi sekali. Tiba-tiba Bu Edith berkata, Nik, kamu angkat benda jimat yang ditanam. Buset. Lebih mantap lagi nih. Cilaka 12. Tambah meriang nih badan. Tapi ya itulah perintah bos. Harus saya jalani. Pergilah saya sama Roni ke gudang. Si dukunnya malah ngikutin dari belakang. Saya berkata kepada dukunnya, Bapak yang tanam benda di sini, tolong diangkat. Karena orang yang menyuruhnya sudah mati. Dukun itu menjawab dengan ekspresi yang ketus dan tak bersahabat. Kami bisa tanam, tapi
kami tidak bisa cabut. Mantap. Mendengar itu dan melihat ekspresinya, ada rasa takut dan gentar pada diri saya. Takut saya. Saya manusia. Ini pelayanan benar-benar gila ini. Tapi tiba-tiba Tuhan mengingatkan saya dengan perwahyuan ayat Injil. Matius 10 ayat 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dia akan memperolehnya. Segera saya menjawab, baik Pak, kalau Bapak tidak mau mengangkatnya, biar kami yang akan mengangkatnya dengan kuasa Tuhan. Yang ada di pikiran saya saat itu, Tuhan, inilah hidup saya serahkan semuanya kepada. Toh kalaupun saya harus mati, Tuhan Engkau berserta saya. Dukun yang bergeming. Kemudian saya sama Bapak Roni mendoakan pengangkatan jimat. Rasa takut saya lenyap. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kekhawatiran dan ketakutan merupakan modus operandi iblis di dalam menipu. Di dalam tipu muslihatnya, harus kita kalahkan dan kita taklukkan dalam nama Yesus. Yesus Kristus dan Injil adalah the power of God. Kekuatan Allah harus kita adopsi. Sehingga kita menjadi kuat di dalam kekuatan kuasa Allah. Bagaimana caranya? Caranya adalah satu. Sudah dijelaskan padang Roh. Melalui firman Allah. Injil itu adalah firman Allah yang tertulis, tercatat. Firman Allah itu adalah Yesus Kristus, sebagaimana ia adalah Tuhan itu sendiri. Jadi, dengan membaca, mendengar, merenungkan firman, kita akan lebih mengenal Allah kita. Lebih jauh kenalnya. Kemudian mencintai dia jauh lebih dalam. Dengan mencintai dia lebih dalam, kita sanggup mengikuti dia dan mentaati perintahnya. Menjalankan perintahnya berarti kita tetap di dalam kasihnya. Berada di dalam kasihnya berarti Allah di dalam kita, kita di dalam Allah. Akhirnya, kuatlah engkau di dalam kekuatan kuasa Allah. Melalui doa, jadilah kita sehat rohani dan berdoa dengan permohonan yang tak putus-putusnya kepada Tuhan. Supaya kita sungguh menjadi kuat di dalam kuasa-Nya. Apapun yang kamu minta di dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu pasti akan menerima. Yang ketiga, itu melalui Roh Kudus. Seperti nyanyi yang dinyanyikan tadi, lagu yang dinyanyikan tadi, mengalirlah Roh Kudus. Mintalah pencurahan Roh Kudus ke atas kita agar kita kuat di dalam kuasa-Nya. Kisah para Rasul 1:8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, dan sampai ke ujung bumi. Sesungguhnya, kalau kita kuat di dalam kuasa Allah, maka kekuatan kuasa yang ada pada saya dan saudara sungguh berlimpah-limpah berasal dari Allah untuk menjadikan kita bermenang di dalam hidup ini dan pelayanan. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan Allah kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari kami. Saudara, akhir kata, kuatlah engkau, hai para audien, di dalam kekuatan kuasa Allah. Jadilah pemenang. Amin.